Raja Iblis tiba-tiba beri perintah darurat panggil kami ke sini. Untuk apa ini? Memangnya ada apa lagi? Selain kelahiran Dewa Iblis terhebat yang lebih penting, Maksudmu Dewa Iblis penyatu enam alam akan segera lahir? benar Dewa Iblis akan lahir di perut Ratu Tanah Iblis yang mulia sangat peduli. Harus buat 3 alam dan 9 wilayah saksikan momen ini. Oh, begitu rupanya yang mulia itu yang mulia. Selamat datang yang mulia. Ikut aku ke tanah iblis, saksikan anakku sang dewa iblis lahir. Ya, Afu, besok dia akan lahir. Sudah 100.000 tahun, aku akhirnya dapat anak ini. Di perut ratu ada dewa iblis kini. Hanya anak ini penting. Hanya anak ini bisa wujudkan harapan yang mulia dan hidup bersama ratu. Afu, kau dengar? Anak ini tak hanya buatmu awet muda dan abadi, tapi juga kuasai 6 alam dan taklukkan semua orang. Aku hanya ingin anakku selamat. Kakak ini dari adik obat untuk kakak ipar. Kakak ipar, maaf kakak, maaf. Aku tak sengaja, jangan bunuh aku. Ganggu ratu pantas dihukum mati. yang terhormat jangan marah. Mereka hanya terlalu khawatir. Tak perlu kau marah begitu. Afu, dulu demi menyelamatkanku, kau kehilangan satu lengan, hingga tak bisa main kin lagi. Aku bersumpah di dunia ini, takkan ada yang bisa melukaimu di hadapanku. Yang Mulia sangat menyayangi Ratu Permaisuri, bahkan pada 3 adiknya tak memberinya ampun. Bukan hanya Ratu suka Chin, cuma sebut Chin senar putus. Yang terhebat di dunia, yang mulia langsung tangkap naga seluruh dunia buat Chin. Karena anak ratu sangat langka, jika hilang, menunggu juta tahun lagi, takkan dapat. Darah kalian unik tanpa darah Phoenix sejati untuk suplai darah ratu mudah perdarahan. Tapi saat Afu sakit, aku habisi klan Phoenix. Ambil darahnya untuk suplai. Yang terhormat, jangan buru-buru. Jika darah Phoenix tak ada, bisa pakai darah 3.000 dewa emas Shangqing untuk menyuburkan ratu. Baiklah, Afu, tunggu di sini. Aku serang Shangqing. Ambil darah dewa emas untuk suplaimu. Ada apa? Kau tak senang denganku? Bau darah di aula ini terlalu menyengat. Aku ingin pindah ke belakang, ke jurang es untuk beristirahat. Tak ingin bertemu siapapun. Lakukan apapun yang kau mau. Perintah, mulai hari ini tetapkan jurang es sebagai tanah iblis terlarang. Selain aku, dilarang keras mendekat. Melanggar berarti mati. Baik, Yang Mulia, Istana Chongzi tidak baikkah? Mengapa repot-repot begini, pindah ke tempat lain? Hamba khawatir kandungan Yang Mulia terganggu. Ikut aku kembali ke tanah iblis. Aku akan menjadikanmu perempuan paling mulia di 3 alam ini. Kau salah paham. Aku menyelamatkanmu hanya karena kewajiban. Tak ingin ikut kau kembali. Berani kau menolakku? Apa yang kau lakukan? Gadis kecil, udaranya dingin. Kubawakan selimut kapas. Kau tak mau ikut aku karena para penduduk desa ini
Setiap hari kau tak setuju. Setiap hari akan kubunuh satu orang. Helianze terhadapku sudah mencapai tahap yang hampir gila. Sepertinya setiap kataku dapat menimbulkan pembunuhan. Aku tak ingin ada lagi yang terlibat karena diriku. Yang mulia dewa, buruk, Helianze. Helianze menyerang dunia Shangqing. Apa? Helianze menguasai 6 alam, tak ada yang mampu melawannya. Meski kami berjuang mati-matian, tak ada harapan hidup. Apakah hari ini adalah hari kehancuran dunia Shangqing? Darah kalian, Dewa Emas, dapat sedikit memperkuat istri hamba, suatu kehormatan. Berhenti. Wajahnya mirip Afu. Darah Phoenix sejati, darah jantungnya, adalah obat terbaik untuk persalinan Afu. Kenapa dia memandangku begitu? Mungkinkah dia... Ikut hamba ke tanah iblis, hamba akan biarkan mereka hidup. Apa? Benarkah yang terhormat? Yang mulia menghargai dunia Shangqing. Kami persembahkan dewi kami untuk perdamaian kedua pihak. Segera tinggal di Balai Zichen. Jangan tunda. Siapapun di 3 alam, jangan sentuh dia sedikit pun. Atau, hamba akan kuliti dan urai tubuhnya, selamanya takkan terlahir kembali. Terima kasih yang mulia. Besok siang, hamba akan kumpulkan semua yang terkuat di Istana Chongzi. Kalian akan menyaksikan kebanggaan terbesar hamba. Besok siang, mungkinkah dia akan menjadikanku ratu? Yang mulia begitu menghargai dan menyayangiku. Dewi memang luar biasa. Bisa membuat Helianze jatuh cinta sekilas. Dan menyelamatkan nyawa kami, orang-orang tua ini. Di 3 alam dan 9 wilayah ini, takkan ada yang kedua. Kehadiran Dewi adalah berkah bagi dunia Shangqing. Kedepannya, dunia Shangqing pasti memohon perlindungan Dewi. Ah, tidak. Kedepannya, bersama yang mulia, pasti ku jaga perdamaian antara dunia Shangqing dan tanah iblis. Terima kasih, Dewi. Hamba sudah bertanya, Yang Mulia sudah menyiapkan istana Chongzi untukmu. Dia sangat mencintaimu. Dewi adalah wanita tercantik di 3 alam dan 9 wilayah. Berstatus mulia. Wajar jika Raja Iblis jatuh cinta pada pandangan pertama. Memang wajar. Besok kami akan memanggilmu Ratu Permaisuri. Mulut manis. Ini cahaya dari inti hewan suci Kirin ratusan tahun. Genteng dari sisik pelindung naga purba ribuan tahun. Dari sisik naga, anak tangga dari kerangka tawu ribuan tahun. Sepertinya inilah tempat tinggal yang disiapkan yang mulia untukku. Tunggu! Perintah Raja Iblis. Jurang es adalah wilayah terlarang tanah iblis. Masuk berarti mati. Ini yang mulia khusus untuk Dewi ini menyiapkan tempat tinggal. Kalian berani menghalangi aku? Siapakah Tuan? Tak tahu diri. Yang mulia ini adalah Dewi yang diundang pribadi oleh Raja Iblis dari dunia Shangqing. Dewi? Yang terakhir, seorang sesepuh dewa mabuk yang berkeliaran sampai ke sini, setelah Yang Mulia mengetahuinya, langsung dihancurkan jadi debu. Harap pertimbangkan matang. Keluarga dewa biasa mana bisa disamakan dengan aku? Apalagi jurang es ini, bahkan kamar tidur yang mulia pun aku bisa masuk sesuka hati. Bahkan jika yang mulia marah, kurayu sedikit saja. Apa yang perlu ditakutkan? Aku ingin melihat di dalam sini ada apa sebenarnya. Minggir. Boleh tanya, kalian ini
Wanita, dari mana belajar ilmu pesona rubah, berani-beraninya meniru wajah Dewi ini? Sama sekali tak punya kekuatan, ternyata masih manusia biasa? Kamu ini siapa? Tak berpengetahuan, benar-benar manusia biasa. Yang mulia ini adalah Dewi tiada tandingan yang dijemput secara pribadi oleh yang terhormat. Dulu ada yang mendekat ke sini setengah langkah, langsung dikuliti hidup-hidup oleh Helianze. Dia berani merusak perlindungan, jika aku tidak menyuruhnya pergi, saat Helianze datang, akhirnya pasti sangat menyedihkan. Ini bukan tempat yang bisa kalian tuju. Manfaatkan ketidakhadiran Helianze, pergilah lebih awal. Kalau tidak, konsekuensinya tak akan bisa kalian tanggung. Mengejek, di 3 alam dan 9 wilayah, siapa yang tak tahu yang mulia sangat mencintaiku? Siapapun tidak boleh melukaiku sedikit pun. Di tanah iblis ini, masih ada tempat yang tak boleh kudatangi? Ah, Dan lagi, gelar yang mulia, bahkan aku pun tak bisa menyebutnya sembarangan. Kau berani menyebut nama yang mulia secara langsung? Sikap tak tahu tata krama seperti ini, aku, Dewi ini, mana mungkin membiarkanmu begitu saja. lepaskan aku. Dewi, hamba ada satu hal ingin katakan. Ini adalah halaman belakang Istana Chongzi. Dia seorang manusia biasa, 6% mirip dengan Yang Mulia, bersembunyi di sini, jangan-jangan ingin menarik perhatian Yang Mulia, bersaing merebut kasih sayang dengan Yang Mulia. Kalian merusak perlindungan tanpa izin, memasuki tempat ini dengan paksa, dan masih bersikap lancang seperti ini. Jika Helianze mengetahuinya, pasti tidak akan mengampunimu. Aku menasihatimu untuk menghentikan ini sekarang. Aku akan menganggap kalian tidak pernah datang. Ah, berani mengutuk Dewi. Raja Iblis jatuh cinta pada pandangan pertama pada Dewi 3 alam dan 9 wilayah. Tak ada yang tak tahu. Kau pikir wajahmu agak mirip Dewi, lalu bisa menarik perhatian Raja Iblis? Kau ini siapa? Jika kalian tak ingin mati, pergilah ke Istana Chongzi, tanya pada orang lihat siapa sebenarnya aku. Dewi kulihat manusia biasa ini sikapnya cukup besar. Jangan-jangan dia benar-benar punya identitas tertentu? Identitas khusus apa yang bisa dia miliki? Hanya manusia biasa yang hina, berani bersikap arogan di hadapanku, terlalu berani. Hari ini akan kuperlihatkan padamu akibat menghina Dewi ini. Hajar dia dengan baik. Kurang ajar. Aku adalah Ratu Tanah Iblis, berani kalian menyentuhku? Aku adalah Ratu Tanah Iblis, berani kalian menyentuhku? Manusia biasa ini apa yang dia katakan tadi? Dewi, dia bilang dia Ratu Tanah Iblis. Ratu Tanah Iblis. Sedang bermimpi apa? Yang terhormat adalah penguasa tertinggi 3 alam, pemimpin 9 yang mulia. Betapa mulianya beliau. Bagaimana mungkin beliau tertarik pada manusia biasa sepertimu, yang tak punya akar spiritual sama sekali? Dewi benar. Lagi pula, Ratu Permaisuri Tanah Iblis seharusnya tinggal di Istana Chongzi. Mana mungkin tinggal di sini, di jurang es yang dingin membeku ini. Bahkan tak ada seorang pelayan pun. Aku pindah ke sini khusus untuk menjaga kehamilan. Helianze menjadikan tempat ini daerah terlarang. Memerintahkan bahwa makhluk apapun dilarang masuk tanpa izin. Semua urusan kehamilanku ditangani langsung olehnya. Konyol, yang terhormat begitu mulia. Mana mungkin beliau merendahkan diri untuk membantumu melahirkan? Kamu berbohong, coba pakai otakmu. Itu karena yang kukandung adalah darah dagingnya sendiri. Adalah dewa iblis yang telah ditunggu Helianze, bahkan seluruh ras iblis, selama puluhan ribu tahun. Omong kosong, semua orang tahu ras iblis sangat sulit berkembang biak. Raja iblis ini sudah tak punya keturunan selama 100.000 tahun. Mungkin dia menyetubuhi manusia dari alam lain, lalu punya anak. Menurutku, dia pasti bersama prajurit iblis tertentu, lalu melahirkan anak haram ini. Berani-beraninya menyematkan pada Yang Mulia. Sungguh tidak tahu malu. Menurutku bayi dalam perutmu asal-usulnya tidak jelas. Dialah iblis yang akan mencelakakan 3 alam. Bawakan kapak pangu. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri di dalam perut ini sebenarnya ada apa. Jangan! Jika kau lukai anak ini, Helianze pasti akan menghancurkan tulang dan membakarmu jadi abu. Oh ya? Kapak pangu ada di sini. Kurang ajar, jika Helianze tahu, dia pasti akan membantai seluruh dunia Shangqing, membuat seluruh 3 alam dan 9 wilayah tertimpa bencana. Benarkah? Tidak, anakku. Anakku. Bau darah yang sangat menyengat. Ternyata memang orang rendahan. Bahkan darah yang mengalir sangat busuk. Darah manusia biasa ini ternyata berasal dari sumber yang sama denganku, Dewi.
Pasti Yang Mulia tahu tentang darah Phoenix sejati Anda, tahu saat Anda hamil membutuhkan darah dari sumber yang sama, khusus menyiapkannya. Yang Mulia, bahkan sudah memikirkan sampai langkah ini. Aku sendiri belum pernah memikirkannya. Yang Mulia terhadap Anda disayang setinggi langit. Seluruh 3 alam dan 9 wilayah bisa melihatnya. Hahaha. Apakah seluruh dunia Shangqing kalian semuanya seperti kamu, sok tahu, orang bodoh? Kurang ajar, berani menghina Dewi? Kau manusia hina, berani seperti ini, bicara padaku Dewi. Hari ini aku akan menggantikan Yang Mulia memberi pelajaran padamu. Yang tak tahu diri ini, manusia dunia bawah. Kau berani? Dewi sangat dicintai Yang Mulia, mengapa tidak berani? Helianze untukku, menangkap semua naga di dunia, mengambil tulangnya buat Qin. Untuk lindungi jiwaku, tak segan pukuli Dewi Gunung Yao hingga jiwa raganya hancur. Hanya untuk tanaman suci Gunung Yao. Kau bertindak sewenang-wenang, ingin seret seluruh dunia Shangqing ikut mati bersamamu? Omong kosong. Kau tahu, Yang Mulia untukku telah mengampuni seluruh dunia Shangqing. Apalagi untuk menikahiku, ikat perjanjian damai 2 pihak. 3 alam dan 9 wilayah semua tahu. Selama Dewi ini masih ada, dunia Shangqing akan aman. Dewi, tak perlu banyak bicara dengannya. Hamba ini akan hajar dia untuk Anda. Tunggu. Hanya manusia biasa, pantas gunakan dengan Dewi ini wajah yang sama. Melihatnya sangat mengganggu. Apa yang kau lakukan? Ambil kulit wajahnya dan cabut. Ya, Ah, Lihatlah dia ini wajah yang buruk seperti kata jelek. Hamba justru merasa sikap buruknya berguling-guling di tanah sangat mirip belut di selokan. Hahaha, aduh. jika kalian sekarang segera berhenti, aku bisa memaafkan masa lalu, mungkin kalian masih punya harapan hidup. Apa katamu, masih memaafkan? Jika kau sekarang berlutut memohon ampun padaku, aku masih bisa pertimbangkan membiarkanmu mati dengan cepat cara mati. Sekarang panggil Helianze ke sini, menebus kesalahan dengan jasa aku, bisa minta ampun untuknya membebaskanmu dari hukuman mati. Sudah sampai kapan lagi? Kau masih menganggap dirimu Ratu Tanah Iblis? Dewi, lihatlah. Makhluk terkutuk ini kenapa? Sial, Imam Besar pernah bilang, mutiara iblis belum terbentuk. Jika terlepas dari tubuh ibu, lebih dari waktu sebatang dupa, pasti akan musnah. Wah, mutiara iblis ini belum berwujud sudah ingin keluar menyakiti orang, nanti bagaimana? Dewi ini hari ini akan untuk 3 alam menghilangkan makhluk iblis ini. Anak, apakah kau melindungiku? Ini sebenarnya apa? Bahkan cambuk roh pun tak bisa melukainya, sama sekali tak terluka. Dewi, menurut hamba mutiara iblis ini luar biasa. Harus dihajar petir misterius 9 langit. Benar katamu, aku akan segera merapal mantra, memanggil petir untuk menghajarnya, agar tak ada masalah lagi. Jangan! Helianze, sudah menanti anak ini 100.000 tahun, menaruh harapan besar padanya. Jika hari ini binasa di tanganmu, pasti akan menyebabkan bencana pemusnahan dunia. Jika aku hari ini tak menyingkirkan malapetaka ini, baru nanti akan ada bencana pemusnahan dunia. Petir langit yang agung, 9 langit bergema, dengan perintahku, turunlah hajar. Ini sebenarnya apa? Bahkan petir langit pun tak bisa melukainya, sama sekali tak terluka. Anak ini adalah buah cinta aku dan Helianze yang dikandung 100.000 tahun. Dia mewarisi seluruh kekuatan iblis. Helianze begitu lahir, pasti akan menjadi dewa iblis terhebat sepanjang masa yang menyatukan langit dan bumi. Sungguh lucu. Dewa iblis ini mampu hancurkan dunia. Kau hanya manusia biasa, tubuh fana. Bagaimana tahan kekuatannya? Soal bertahan, harusnya aku, kekuatan Dewi sejatiku. Kau mau lindungi anak ini, harus buat alasan yang masuk akal. Dewi,
Kalau petir tak mempan padanya, pakai api karma teratai merah. Benar Dewi, Yang Mulia baru sehari di Istana Chongzi, telah bantu Tanah Iblis singkirkan ancaman besar ini. Nanti Yang Mulia tahu perbuatanmu, pasti sangat memujimu, lebih menyayangimu. Baik, ikut saran kalian. Aku tak percaya api karma teratai merahku tak bisa basmi Durjana ini. Jika Helianze melihat kalian perlakukan dia begini, anak yang sangat berharga pasti menyiksamu sampai mati. Pasti atas perbuatanmu hari ini kau akan menyesal. Menyesal? Di 3 alam 9 wilayah, tak ada hal yang bisa buat Dewi ini menyesal. Sebaliknya, justru kau hari ini akan menyesal datang ke sini. Lengan kiri manusia ini ternyata batu nua 7 warna yang dibuat. Dulu aku selamatkan Helianze, potong lenganku sendiri. Lengan itu dia buat dengan kayu phoenix kuno sebagai tulang, teratai salju sebagai daging. Terbuat dari emas, giok, dan sutra merak. Dengan susah payah kau menempa ulang untukku. Beginilah caramu memperlakukanku. Tunggu, Helianze kembali. Dia pasti akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Kau sudah di ujung maut. Masih berani bicara besar di sini. Hari ini aku ingin kau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana anak terkutuk ini. Hari ini aku akan menyaksikan kelahiran Dewa Iblis. Ini adalah berkah dari 10 tahun pertapaanku. Hahaha. Benar, di antara 3 alam dan 9 wilayah, dialah yang nomor 1. Maka keturunannya pasti juga yang terhebat di dunia. Ada apa? Mengapa dada Yang Mulia sakit sekali? Fenomena langit aneh. Apakah anakku Dewa Iblis akan lahir? Anakku, jangan takut, ibu ada di sini. Tak tahu diri, kalau begitu kau akan kubakar bersamanya. Aduh, kumohon, jangan sakiti anakku. Aku akan lakukan apapun yang kau minta, kumohon. Kasih sayang ibu yang begitu tulus. Sayang sekali. Semakin kau lindungi dia, semakin aku ingin dia mati. Jika terjadi sesuatu pada anak ini, kau akan mati tanpa kuburan. 3 alam dan 9 wilayah ini akan musnah. Bodoh yang bicara besar. Dewi, orang ini terus melindungi si terkutuk. Butuh waktu untuk membakarnya sampai mati. Di seluruh dunia ini tidak ada makhluk jahat yang tak bisa kubasmi. Busur Houyi adalah senjata kuno. Satu panahnya mampu memusnahkan segalanya. Makhluk terkutuk hari ini pasti mati. Anakku, jangan pedulikan aku, larilah. Makhluk terkutuk, jangan harap kau bisa lolos. Apakah ini anakku Dewa Iblis? Tidak. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa datang? Apa itu tadi? Hanya makhluk iblis tak dikenal. Yang Mulia tenang saja, hamba sudah menanganinya untuk Anda. Bukankah kukatakan sebelumnya, tidak seorang pun boleh masuk tanpa izin? Bagaimana kau bisa masuk? Hamba tidak sengaja melanggar, hanya kebetulan lewat. Mohon Yang Mulia mengampuni. Kau tidak menyinggung orang yang tak seharusnya, kan? Dewi ini baru tiba. Terhadap penduduk tanah iblis sangat menghormati. Mana mungkin menyinggung mereka? Siapa kau sampai berani bicara denganku? Ampun, Yang Mulia.
Ini kesalahan hamba mengawasi bawahan sendiri. Kedepannya tak akan terulang. Tapi, hamba sungguh tidak di jurang es ini bertemu orang lain lagi. Secara logika, kau melawan perintahku harus dihukum mati yang kejam. Tapi karena hari ini perasaanku sangat baik, ditambah ada urusan besar yang harus kukerjakan, kau kumaafkan kali ini. Terima kasih Yang Mulia. Jangan sampai aku melihatmu muncul di jurang es lagi. Baik. Para jenderal, dengarkan perintah, kerahkan tambahan 100.000 pasukan iblis, seekor nyamuk pun dilarang masuk ke sini. Apa ini? Yang Mulia, dengan pasukan sebanyak ini, mau pergi kemana? Urusanku kapan jadi urusanmu untuk ikut campur? Yang Mulia, hamba hanya ingin menunjukkan kepedulian pada Yang Mulia, tidak ada maksud lain. Kau adalah bidan terbaik yang kutemukan di 3 alam dan 9 wilayah. Kau tinggal di sini untuk membantu Afu melahirkan dengan lancar. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Dengar-dengar Raja Iblis punya 3 adik perempuan. Mungkinkah salah satu adik Yang Mulia akan melahirkan? Yang terhormat, hari ini adalah malam bulan purnama tanggal 15. Kekuatan iblis yang terhormat tidak stabil. Jika tetap di sini, khawatir akan mengganggu bayi dan menghambat proses persalinan. Aku akan pergi segera. Urusan yang kuserahkan padamu, kerjakan dengan segenap kemampuanmu. Jika Afu merasakan sedikit pun rasa sakit, atau bayi mengalami sedikit pun masalah, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu. Baik. Semua, ikut aku ke Istana Chongzi untuk menghadiri perjamuan, menyaksikan kelahiran Dewa Iblis. Selamat Yang Mulia. Tak disangka Yang Mulia begitu memperhatikan Adinda Raja. Keturunan iblis memang sulit. Pasti Yang Mulia menganggap anak Adinda Raja sebagai anak sendiri. Orang tadi pasti berbohong. Benar, jika Paduka Raja benar punya keturunan, mana mungkin begitu memperhatikan anak Adinda Raja? Ini hadiah kecil yang hamba siapkan untuk Yang Mulia. 1 jamur api 10.000 tahun. Semoga Yang Mulia berkenan menerima. Hamba siapkan untuk Yang Mulia kayu cendana 10.000 tahun, satu-satunya di 3 alam dan 9 wilayah. Mohon Yang Mulia berkenan menerima. Yang Mulia, ini lentera pengunci jiwa yang hamba cari hingga menjelajah gunung-gunung tinggi untukmu. Ini harta karun terlangka di dunia. Dewi, Yang Mulia adakan pesta hari ini. Semua yang terhormat dan kuat di 3 alam dan 9 wilayah hadir. Dan mereka datang dengan persiapan. Sebagai calon Ratu Permaisuri, bukankah Anda juga harus siapkan hadiah untuk Yang Mulia? Sebagai calon Ratu Permaisuri, bukankah Anda juga harus siapkan hadiah untuk Yang Mulia? Benar, jangan sampai orang merasa Ratu Permaisuri kita hilang wibawa. Tak heran tadi Yang Mulia begitu dingin padaku. Dia pasti menyalahkanku karena di depan umum tidak jaga tata krama sebagai ratu. Dan Ying, menurutmu hadiah apa yang harus kusiapkan untuk Yang Mulia untuk membuatnya senang? Yang Mulia adalah penguasa tertinggi 3 alam dan 9 wilayah. Kekayaannya melimpah ruah, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Barang berharga biasa pasti tidak akan dia pandang. Lalu bagaimana ini? Kalian yang membunuh anakku, aku akan beritahu Helianze segalanya biar kalian mati mengenaskan. Wah, tadi Yang Mulia ada di sini, aku lupa menghabisi nyawamu. Hah, sekarang Dewi ini akan mengakhirimu, mengirimmu ke bawah untuk menemani anakmu. Jika aku mati, Helianze pasti tahu. Saat dia kembali, dia akan menghancurkan jiwamu. Kau sudah di ujung maut, masih merasa penting saja? Dewi, lengan kiri manusia biasa ini adalah bahan langka dari saat Nyua memperbaiki langit. Jika benda sakti ini dipersembahkan kepada Yang Mulia, dia pasti sangat senang. Benar, lagi pula orang ini tidak pantas memiliki benda bagus seperti ini, hanya Dewi yang layak. Bagus. Kalian berdua, lama bersama aku, menjadi agak pintar juga. Akan kulakukan seperti katamu. Tidak boleh. Lengan ini buatan Helianze, dibuat sendiri untukku. Kalian tak layak menyentuhnya, apalagi layak mengambilnya. Tak tahu diri. Kau berani menolak tubuhmu yang rusak ini. Pantaskah dapat batu Nyua 7 warna, Sang Dewi sudi padamu. Itu anugerahmu. Ini, kenapa ini? Afu, tebaklah, aku dapatkan untukmu. Harta apa?
Ini apa? Ini warisan Niwa. Yang tersisa, batu Niwa 7 warna, di 3 alam, satu-satunya. Aku gunakan kayu phoenix jadi tulang, snow lotus jadi daging, sutra merak emas jadi otot. Untuk buat lengan kirimu, Sangat berharga. Aku tak layak. batu itu masuk tubuh. Di 3 alam dan 9 wilayah, hanya kau bisa cabut paksa. Dan alam ini, dalam pandanganku, tak ada yang seperti kamu. Kau mengaku luas pengetahuannya. Masa tidak tahu batu Niwa 7 warna ini, sekali mengakui Tuan hanya sang Tuan yang bisa memisahkannya? Berani kau mengejek Dewi ini? Dewi, tak perlu marah pada orang seperti ini. Jika tak bisa menguliti lengan kirinya, langsung saja persembahkan dia kepada Yang Mulia. Lagi pula, tubuh manusia biasa ini semua adalah bahan langit dan bumi. Jadikan dia perjamuan manusia biasa, pasti Anda akan menang utama, membuat Yang Mulia senang. Ya dan Ying benar. Setiap bulan purnama ke-15, Yang Mulia harus menekan energi iblis. Anda mempersembahkan ini sesuai kesukaannya, pasti tidak salah. Baik. Bawa dia ke perjamuan, biarkan Yang Mulia sendiri yang memotong lengan kirinya. Kau benar-benar gila. Aku tidak akan pergi denganmu. Bukan kau yang tentukan. Wajahmu begitu buruk rupa, jangan kotori mata Yang Mulia. Topeng ini terbuat dari kayu Dewa Kunlun. Sekali dipakai, sangat sulit dilepas, dan tidak bisa bicara. Dan Ying, Juer, ganti bajunya. Ikut aku ke perjamuan. Ya. Entah apakah Afu sudah tidak marah, jangan sampai mempengaruhi anak. Hari ini hari bahagia yang mulia. Ratu Permaisuri akan melahirkan Dewa Iblis, menyatukan 6 alam. Kami beruntung menyaksikannya. Sungguh sebuah kehormatan. Hahaha. Yang Mulia juga mengambil. Dewi tiada tandingan sebagai selir. 2 kebahagiaan sekaligus. Hamba salah bicara. Ampun, Yang Mulia. Yang Mulia, hamba terlambat. Jangan salahkan hamba. Yang Mulia, hari ini hamba membawakan hadiah besar untuk Yang Mulia. Pasti Yang Mulia suka. Apa ini? Yang Mulia, hamba baru tiba di tanah iblis, belum sempat memberi hadiah. Hadiah hari ini, pertama untuk merayakan kelahiran Dewa Iblis, kedua sebagai ungkapan terima kasih karena Yang Mulia membebaskan para dewa dari dunia Shangqing. Cukup berkesan. Dewi. Apa isi sangkar ini? Di dunia Shangqing, setiap tanggal 1 dan 15 diadakan perjamuan Juking. Para dewa di sana pada hari itu menghirup ki murni untuk kultivasi. Karena hamba sudah di tanah iblis, harus ikut adat setempat. Hari ini, untuk kalian semua, hamba bawakan perjamuan manusia biasa. Hari ini, untuk kalian semua, hamba bawakan perjamuan manusia biasa. Memang ada iblis yang makan manusia, tapi kebanyakan bangsa iblis tidak bergantung pada itu, apalagi Yang Mulia sudah berpuasa. Tak pernah hidup dengan memakan jiwa manusia biasa, Dewi. Perjamuan manusia biasa ini mungkin... Manusia dalam sangkar ini bukan manusia biasa, sangat langka. Pasti bisa menenangkan amarah yang terhormat. Jangan bertele-tele di depanku. Jika tidak segera buka, kau akan kukeluarkan bersama mereka. Saya segera buka untuk Yang Mulia. Sial, aku dikenai ilmu bisu tak bisa bicara. Siapa ini? Dari mana kau dapatkan? Hari ini saya lewat jurang es. Menemukan manusia ini berkeliaran mencurigakan di sekitar, lalu menangkapnya. Awalnya ingin menghukumnya di tempat, tapi ternyata manusia ini memiliki tubuh khusus. Kulit, daging, tulang, dan ototnya telah direndam harta mistis langit bumi. Ini harta langka yang jarang terlihat. Mungkin bisa membantu Yang Mulia menenangkan amarah. Di dekat jurang es berkeliaran mencurigakan. Ya.
Aku sudah perintahkan siapapun dilarang mendekati jurang es. Kau berani melawan perintahku? Helianze adalah aku. Aku adalah Afu. Aku adalah istrimu. Yang mulia, tenangkan amarah. Aku pernah bilang, yang melanggar mati. Yang mulia, tunggu dulu. Manusia ini tidak boleh dibunuh. Kalau kau terus nekat bunuh orang tak bersalah, aku tak akan peduli lagi padamu. Sudahlah. Karena kau tak suka, maka aku bersumpah pada langit. Di kemudian hari, tak akan semena-mena sakiti manusia biasa lagi. Apa aku tidak salah dengar? Hanya dengan sepatah kata Dewi itu bisa membuat Yang Mulia berubah pikiran dan membiarkan manusia ini? Bukankah katanya, Raja Iblis di 3 alam dan 9 wilayah hanya mendengar kata dia saja? Sepertinya Dewi tiada tandingan ini, walau hanya selir, tapi justru lebih disukai Raja Iblis. Yang mulia memberi pengecualian untukku, pasti menyukaiku. Sudahlah. Yang mulia, tenangkan amarahmu. Manusia ini memang rendah hati. Hamba akan menghajarnya dengan baik untuk Anda. Tenangkan diri Anda. Dan Ying, pergi. Kau perempuan, berani-beraninya membuat Yang Mulia marah. Perempuan. Helianze, kau benar-benar tak mengenaliku? Masih berani menghindar. Kuberi kau menghindar. Masuk tanpa izin ke jurang es, potong tangan kakinya. Biar dia tahu tempat mana yang boleh didatangi dan tempat mana yang tidak. Baik, hamba patuh. Tunggu. Yang mulia, hamba punya cara yang lebih menarik daripada memotong tangan kakinya. Katakan. Kau ternyata tidak sama dengan orang-orang munafik di dunia Shangqing itu. Hati begitu kejam, justru mirip orang tanah iblis. Karena hamba sudah datang ke tanah iblis, sudah pasti orang tanah iblis. Haruslah menyesuaikan diri. Yang mulia, tidakkah tuanku suka? Menyusup ke jurang es bebas dari hukuman mati, tapi tak luput dari hukuman lain. Baik, lakukan seperti katamu. Para tamu yang datang dari jauh, sungguh payah. Hari ini, biarkan Yun Yao memainkan Chin lagu Chai Wei untuk hiburan kalian. Setuju? Hari ini, biarkan Yun Yao memainkan Chin lagu Chai Wei untuk hiburan kalian. Setuju? Baik. Dikatakan, mendengar satu lagu Dewi tiada tandingan melebihi segalanya di dunia. Kali ini kita sungguh beruntung. Chai Wei. Tak disangka, tak hanya wajahnya agak mirip Afu, bahkan lagu yang bisa dimainkan sama persis. Baik juga, saat Afu mengandung nanti, suruh dia mainkan Chin di luar untuk menenangkannya. Pengawal, bawakan Qin tulang Juexian ke sini. Qin tulang Juexian, ini adalah barang kesayangan Yang Mulia yang tak pernah diperlihatkan. Tampaknya Dewi tiada tandingan ini segera akan menjadi Ratu Permaisuri Tanah Iblis. Terima kasih yang terhormat. Lagu Chai Wei-ku ini dengan nada api karma teratai merah menyambut petir misterius 9 langit akan membakar habis jiwamu. Jika kau bisa membantu yang terhormat meredakan aura iblis, itu juga berkahmu.
Kamu bisa memainkan Qin. Ya, hanya saja sekarang aku tidak punya lengan kiri. Suara Qin ini justru jauh tidak sebagus dulu. Kamu ikut aku kembali ke tanah iblis. Aku akan membantumu membuat satu. Di dalam 3 alam, yang tak ada duanya, Qin tulang dengan senar putus. Helianze, kamu pernah berkata, Qin tulang dengan senar putus ini tidak ada yang boleh menyentuhnya selain aku. Tak disangka, kamu hari ini membiarkan pembunuh anak kita ini menyentuh Qin. Bahkan lebih lagi, ingin membunuhku. Kamu siapa? Hamba adalah yang diutus oleh Yang Mulia, bidan yang diundang untuk Yang Mulia. Begitu ya, lalu mengapa tidak masuk? Hamba takut menyinggung Yang Mulia, tidak berani masuk sembarangan. Hitung-hitung hari, Yang Mulia mungkin sebentar lagi melahirkan. Aku akan masuk ke dalam untuk meminta petunjuk Yang Mulia. Yang Mulia tidak ada di dalam. Apa? Tapi aku terus menjaga di sini, tidak melihat Yang Mulia keluar. Buruk, Yang Mulia mungkin mengalami masalah. Aku akan mencari Yang Mulia. Apakah Yang Mulia puas? Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Aku harus membuat Helianze mengetahui kebenaran. Manusia biasa saja, tanpa ilmu sihir apapun, berani bermimpi merobek topeng. Jangan bermimpi. Bahkan sudah seperti ini, masih tidak menyerah niat jahat, ingin menarik perhatian Yang Mulia. Manusia biasa ini, meski telah terbuka pikirannya memiliki wujud, tapi tetap saja bebal, pengetahuannya dangkal, sungguh menyedihkan. Jangan-jangan kau benar-benar mengira dirimu seperti Dewi bisa mendapat sedikit belas kasihan. Yang Mulia, lihatlah wujudmu yang mengerikan ini. Yang Mulia memandangmu hanya akan merasa jijik mati lebih cepat. Berdiri. Siluman bunga teratai kecil ini berani masuk istana Chongzi tanpa izin? Kau tidak mengenalku, aku tak pernah melihatmu di tanah iblis. Siapa kau? Aku pengikut Dewi tiada tandingan yaitu Juer, peribawahan. Dewi, tiada tandingan apa? Aku pelayan jurang es. Cepat biarkan aku masuk. Jika urusan besar tertunda, Yang Mulia marah 10 nyawamu takkan cukup ganti. Jika kau dari jurang es, aku justru tak boleh membiarkanmu masuk, karena Dewi paling benci pada jurang es. Aku tak ada waktu bermain denganmu. Jika kau tetap menghalangi, jangan salahkan aku. Sungguh konyol siluman kecil ini berani melawan peri sepertiku. Yang Mulia Pri, baru sampai di tanah iblis mungkin belum tahu aturan tanah iblis. Yang Mulia memerintahkan orang jurang es boleh leluasa di tanah iblis. Apa? Masih juga menghalangi? Manusia ini benar-benar bandel. Terbakar api karma teratai merah, masih tersisa napas terakhir. Ya, kalau manusia biasa pasti sudah hangus jadi abu, takkan bereinkarnasi selamanya. Inilah yang kumaksud, keanehan manusia ini. Aku sudah periksa sebelumnya, tubuhnya ini telah ditempa oleh harta langit tak terhitung, jauh melebihi manusia biasa. Kalau bisa dilebur jadi pil dan diminumkan pada Yang Mulia, pasti bisa meredakan penderitaan energi iblisnya. Dewi sangat perhatian. Yang Mulia. Yang Mulia ada masalah. Kenapa panik begitu? Apa terjadi sesuatu pada Afu? Hamba baru saja ke jurang es, tapi di dalam kosong. Apa katamu, Afu hilang? Apa katamu, Afu hilang? Aneh, kenapa orang ini terasa agak familiar? Kalian masih bengong apa? Cepat cari dia. Meski harus membongkar seluruh kota iblis, harus temukan dia. Baik. Sial, energi iblis Yang Mulia kambuh. Yang Mulia, Pergi! sial, energi iblis Yang Mulia kambuh. Cepat lebur manusia ini menjadi pil, berikan pada Yang Mulia, tenangkan energi iblisnya. Baik. Lengan kiri manusia biasa ini sangat aneh, seolah-olah hanya dirinya sendiri tidak ada yang bisa memotongnya, bahkan kekuatan dewiku sebelumnya pun tak mampu. Lengan kiri tak terpotong. Setelah batu niwa 7 warna masuk ke tubuh, di 3 alam dan 9 wilayah, hanya kau yang bisa mencabutnya paksa. Mirip sekali dengan yang untuk Afu batu niwa 7 warna yang kucari, mungkinkah? Tidak mungkin, orang ini sama sekali tak beraura kehamilan. Afu sedang mengandung, dia mustahil Afu. Cepat ambil senjata suci Huangmi. Pedang Huangmi? Bukankah itu klan Long Yuan yang membuat pedang kuno buruk? Kabarnya, sekali Huangmi bergerak, dunia akan tunduk. Saat Huangmi muncul, segala sesuatu di dunia terpotong.
Yang Mulia, bolehkah hamba yang mengambil pedang Huang Mi? Pedang Huang Mi ini hanya mengakui Yang Mulia, dan Yang Mulia menyayanginya seperti nyawa, tak pernah biarkan orang lain sentuh. Dewi tiada tandingan pegang pedang ini, terlihat betapa Yang Mulia menyayangi Dewi. Hari ini, rasanya akan mati di sini. Hanya sayang anakku yang gugur itu, tak bisa balas dendam untuknya. Huang Mi malah melindungi manusia biasa ini? Huang Mi malah melindungi manusia biasa ini? Ini pedangku. Di seluruh 3 alam, selain aku, tidak ada seorang pun yang bisa menggerakkannya. Hari ini kuserahkan pedang ini padamu. Jika terjadi sesuatu, ia akan melindungimu untukku. Pedang Huang Mi masih mengenaliku. Mengapa justru kamu yang tidak mengenaliku? Dewi, Kamu terluka. Dia adalah kantung darah yang kucari untuk Afu. Jangan sampai terjadi apa-apa. Kekuatan pedang Huang Mi luar biasa. Jangan bergerak, aku akan menyembuhkan lukamu. Yang Mulia ternyata sendiri menyembuhkannya. Ini adalah kehormatan yang belum pernah ada. Dunia Shangqing mempersembahkan Dewi kepada Yang Mulia adalah langkah yang cerdik. Sekarang hati dan mata Yang Mulia hanya tertuju pada Dewi tiada tandingan ini. Yang Mulia benar-benar sangat memperhatikan aku. Terima kasih Yang Mulia, aku sudah baik-baik saja. Hanya saja tidak kusangka, bahkan pedang Huang Mi ini tidak bisa melukainya. Pedang Huang Mi adalah pedangku, hanya mengakuiku sebagai tuannya. Selain aku, tak ada yang bisa menggerakkannya. Apa yang kau lakukan sehingga pedang Huang Mi memberikanmu belas kasihan? Yang Mulia. Saya dengar kabar, di kalangan rakyat ada makhluk gaib bernama Gudiao. Ia bisa memerintah pasukan ajaib di dunia. Manusia biasa ini berani memasuki tanah iblis, pasti karena mendapat Gudiao itu, lalu memanfaatkannya untuk menyakiti Dewi. Yang Mulia, tolong berikan keadilan untuk saya. Kamu istirahatlah dulu. Hari ini, bagaimanapun juga, aku tak akan membiarkanmu mengalami celaka apapun. Aku pernah berkata, di 3 alam dan 9 wilayah ini, tidak seorang pun boleh menyakiti Yun Yao. Karena kau menyakitinya, kau pantas mati. Kalau begitu, aku sendiri yang akan bertindak menghancurkan manusia biasa yang tak tahu diri ini hingga menjadi debu. Manusia biasa ini kok bisa memiliki wajah yang begitu jelek, seperti wajah yang rusak? Manusia biasa apa? Tidakkah kau dengar Dewi berkata, ini adalah makhluk gaib, belum sepenuhnya berubah wujud saja. Jangan-jangan dari katak jadi siluman? Astaga, jeleknya menakutkan. Lihat, dia malah menatap Yang Mulia. Dengan rupa yang begitu jelek, jangan-jangan membuat Yang Mulia ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa saat dia memandangku dengan tatapan seperti itu, hatiku bisa merasa sakit sekali? Kamu sebenarnya siapa? Helianzi, aku adalah Afu. Dia tak bisa bicara. Yang Mulia, orang biasa ini memang ahli menipu hati dan memecah belah. Jangan sampai Yang Mulia tertipu olehnya. Ya, orang biasa ini saat ditangkap Dewi, masih berkata kasar. Maka Dewi menutup tenggorokannya. Yang Mulia, waktunya telah tiba. Anda harus segera meredakan energi jahat. Jika tidak, pasti akan lepas kendali. Yang Mulia, saya bantu Anda. Yang Mulia jiwanya akan dibakar api karma teratai merah habis terbakar. Anda perlu saat dia masih ada napas terakhir, mengubahnya menjadi pil, baru bisa membantu Anda meredakan energi jahat. Huang Mi sangat tidak normal. Pasti mengenali orang ini adalah orang yang aku kenal. Tapi aku, mengapa tak ada ingatan padanya? Yang Mulia, tubuh Anda tidak sehat. Biar hamba gantikan Anda. Orang baik berani juga menghindar. Helianze tolong.
Ini bukan lengan kiri yang kupasang sendiri untuk Afu. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu? Aku di luar istana mendengar suara keras. Apa yang terjadi? Helianze? Yang mulia lengan kiri orang baik ini ada di sini. Cepat olah ini, pasti bisa meredam energi jahatmu. Kamu benar-benar tak perlu lagi mempedulikan nyawa orang ini. Jangan takut, aku di sini. Tahan sebentar, aku akan obati lukamu. Yang mulia mengabaikan hamba, malah terus memeluk manusia biasa ini. Apa yang mulia tidak bilang tadi di jurang es tidak bertemu siapa-siapa? Ya, selain ini manusia biasa yang anggun sungguh belum pernah kujumpai orang lain apapun di jurang es. Apa? Manusia biasa? Yang Mulia belum tahu, manusia biasa ini mencuri rupa Dewi. Dia memanfaatkan sedikit kemiripan untuk merayu Yang Mulia, maka Dewi dengan keras memberinya pelajaran. Pelajaran? Ya, menurut dugaanku, dia pasti mendapat kabar dari suatu tempat tahu bahwa Yang Mulia menyukaiku dan gunakan kesempatan ini, curi rupaku bersembunyi di jurang es ini agar dapat merayu Yang Mulia menggantikanku. Menggantikan? Ya, secara prinsip orang ini harus dihukum mati di tempat, tapi Dewi berhati welas asih. Hanya wajahnya ini hukuman kecil sebagai peringatan. Wajahnya adalah perbuatan kalian? Benar, dia makhluk hina, apa haknya memiliki wajah yang sama denganku? Yang Mulia lihat pun akan marah, bukan? Maka dengan tanganku sendiri kulupas kulit wajahnya, agar dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Jangan berkhayal lagi. Bukan cuma itu, dia cuma manusia biasa berani bicara sembrono mengaku dirinya Ratu Tanah Iblis, melawan atasan. Ini, kulihat wajah Yang Mulia seperti kenal manusia ini, tampaknya seperti untuknya beri kekuatan. Oh, aku tahu, wajahnya dengan Dewi tiada tandingan agak mirip. Yang Mulia, karena cinta, sayang yang mirip, tak tega dia mati begitu. Tak disangka, Yang Mulia terhadap cinta Dewi, tiada tandingan sampai begitu gila tingkatnya, sungguh langka. Yang Mulia, meski dia agak mirip dengan saya, akhirnya hanya tiruan. Dan saya? Bukankah di sampingmu berdiri, mengapa lagi buang kekuatan untuk selamatkan dia? Ya Yang Mulia, dia selalu hanya tak pantas ditampilkan, manusia biasa. Mengapa buang waktu pada sampah ini? Benar, dan wanita ini sudah hamil, tak tahu dengan pria mana berzina, mengandung anak tak jelas asal. Manusia ini berani berzina hamil di Tanah Iblis, sungguh tak tahu malu. Ya, jika bukan Dewi segera menemukan, nama hebat Tanah Iblis kita akan dihancurkan manusia ini. Yang Mulia sungguh beruntung didampingi oleh Dewi, tiada tandingan yang begitu bijaksana dan mengutamakan kepentingan umum. Ini sungguh membahagiakan. Kalian, pada anak dalam kandungannya, apa yang telah kalian lakukan? Yang Mulia, Anda tidak tahu, janin dalam kandungan wanita ini sangat aneh dan menyeramkan. Kami tidak berani bertindak gegabah, hanya Dewi yang tak kenal takut, berani mengangkat pedang membelah perutnya. Tapi anehnya, anak dalam kandungannya ini sangat mirip mutiara iblis kaos. Sangat sulit dibunuh. Kami hujani dia dengan petir langit, bakar dengan api teratai merah, hasilnya minim. Tanpa pilihan lain, kami gunakan senjata kuno, busur Houyi, untuk menembusnya. Barulah jiwanya tercerai-berai, terhapus selamanya. Pada hari itu, aku datang ke jurang es melihat mutiara iblis itu adalah... Benar, maaf mempermalukan Yang Mulia. Bahkan setelah masuk Tanah Iblis, Dewi tak lupa memberantas bahaya bagi 3 alam. Sungguh peduli pada dunia. Cukup. Kau dan anak itu, segala penderitaan hari ini, aku akan membuat mereka membalasnya 100 kali lipat. Yang Mulia, apa yang Anda katakan? Jangan-jangan Anda sedang bercanda dengan hamba? Dewi, janganlah khawatir. Yang Mulia hanya mencintaimu. Pasti beliau tidak akan karena wanita lain menghukummu. Benar, itu hanya pengganti. Mana mungkin Yang Mulia membalikan prioritas dan tega menyakiti Anda. Yang Mulia, hamba tahu perasaan Anda pada hamba sangat dalam. Tapi Yunyao adalah Dewi tiada tandingan yang dihormati dunia. Aku benar-benar tak tahan di dunia ini ada orang yang mirip wajahku. Itu sungguh penghinaan bagi status Dewiku. Anda dan hamba saling mencintai. Tolong jangan lagi menyelamatkan manusia biasa ini. Oh ya?
Peristiwa hari ini hamba bisa anggap tidak pernah terjadi. Hamba juga tidak akan lagi mempermasalahkannya dengan Yang Mulia, tapi hamba berharap di kemudian hari, Yang Mulia tidak lagi melakukan hal yang menyakiti hamba. Bolehkah? Ku Yue, Hamba tua di sini. Bukankah ini... aku telah menghabiskan 10.000 tahun kultivasi untuk sementara melindungi roh Afu. Aku perintahkan kau gunakan semua kemampuanmu untuk menyelamatkan dia. Baik. Yang Mulia, mengapa Anda begitu melindungi manusia biasa itu? Kau baru saja tiba di tanah iblis. Mungkin tidak tahu aku undang kalian hari ini untuk apa? Kenapa ini? Ini. Bukankah ini perjamuan untuk menyambut turunnya Dewa Iblis? Yang lainnya? Lalu, kau tahu tidak anak dalam kandungannya? Itu adalah Dewa Iblis yang kutunggu-tunggu. Dewa Iblis? Ini. Bagaimana mungkin? Tubuh Dewa Iblis begitu mulia. Bagaimana bisa masuk ke rahim manusia biasa seperti dia? Yang Mulia, jangan-jangan Anda tertipu. Yang Mulia, dari mulut manusia biasa itu, tak ada sepatah kata pun benar. Jangan mudah percaya. Benar, dia bahkan bilang, dia itu Ratu Tanah Iblis. Bagaimana mungkin? Ya, Sebenarnya, apa yang terjadi? Jangan bicara sembarangan, awas nyawamu. Yang Mulia, bila Anda ingin anak, hamba bisa melahirkannya. Dengan kemampuan hamba ditambah kekuatan Anda, anak kami pasti 1000 kali lebih hebat dari anak manusia biasa itu. Ratusan kali. Kau melahirkan? Kau pantas? Kau pantas? Aduh, Yang Mulia, hamba salah. Dewi, Hamba salah, hamba benar-benar salah. Hamba tak akan lagi membicarakan urusan anak dengan Anda. Semoga Yang Mulia mengingat hubungan kita dulu, mengampuni hamba. Hubungan masa lalu? Apa hubungan antara aku dan kau? Apakah hubungan yang menyiksa istriku dan menyakiti, atau hubungan yang menghancurkan Dewa Iblis yang dinantikan selama 100.000 tahun hingga debu? Istri? Benar, Afu adalah istriku, sekaligus Ratu Tanah Iblis ini. apa? Dia benar-benar Ratu Tanah Iblis? Apa yang telah kulakukan? Jadi, akulah yang mirip manusia ini. Bukan dia yang mirip aku. Kau pikir kalau bukan karena kau agak mirip dia, aku sudah lama menghancurkanmu hingga debu? Kalau begitu Yang Mulia, karena aku mengampuni para dewa dunia Shangqing, mengapa? Hanya karena kau memiliki darah Phoenix sejati yang dapat menjadi persembahan untuk Afuku. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian pantas mati. Ratu sudah sadar. Apa yang kalian lakukan? Berani-beraninya menyentuh Dewi. Jangan sentuh aku. Afu. Apa yang terjadi? Yang Mulia, luka Yang Mulia sungguh terlalu parah. Hamba tak berdaya. Tak berdaya? Kau ingin mati? Yang Mulia, tenangkan amarah. Helianze. Afu, kau akhirnya sadar. Tenang, jangan takut. Kau tidak akan mati. Aku telah memasukkan 10.000 tahun kultivasi. Pasti akan melindungi nyawamu. Afu, aku ingin bersamamu sepanjang masa. Anak kita hilang.
Iya. Ini semua salahku. Gagal melindungimu dan anak kita. Ini semua salah hamba. Ini semua kesalahan hamba. Jangan marah pada mereka. Baik, aku nurut semua keinginanmu. Tunggu sebentar lagi, jangan tinggalkan aku. Tidak, tanpa izinku, kau tak boleh pergi. Yang mulia, pertimbangkan baik-baik. Tulang iblis ini adalah sumber kekuatanmu. Ini setara dengan separuh nyawamu. Aku akan menggunakan tulang iblis 100.000 tahun untuk menghidupkanmu kembali. Bahkan jika langit ingin mencelakakanmu, aku akan merebutmu kembali. Yang mulia, hamba tua akan membantu. Yang mulia, meski 3 roh dan 7 jiwa, yang mulia telah kau kumpulkan paksa, tubuhnya telah tiada. Jika dalam 49 hari tak bisa dihidupkan, jiwanya akan tercerai-berai. Tak ada yang bisa menyelamatkan. Afu. Tunggulah aku akan mencari bahan langka surgawi, membantu membentuk tubuh barumu. Yang mulia, jika menggunakan cara seperti membentuk lengan kirimu dulu, hanya akan tercipta sosok yang mulia mirip boneka. Tak bisa menghidupkan yang mulia yang sesungguhnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Yang mulia memang manusia biasa. Lebih baik undang dewa bintang pengatur nasib. Untuk memilih nasibnya, reinkarnasi sekali di dunia manusia. Setelah yang mulia lolos cobaan, saat itu, beliau sungguh hidup kembali. Mohon yang mulia tenang, hamba akan ingatkan dewa bintang pengatur nasib. Di dunia manusia, untuk yang mulia, cari identitas yang baik, lindungi yang mulia agar aman lewati cobaan seumur hidup, dan dapat kekayaan kehormatan. Baik. Lakukan seperti katamu. Kini Afu reinkarnasi di dunia manusia. Beberapa orang juga harus dihukum. Dewi, apakah kita akan mati? Siapa bilang? Aku sudah kirim pesan kepada penguasa dunia Shangqing. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita. Benarkah? Hamba tahu salah. Ampuni hamba yang mulia. Yang mulia, hamba salah mengira Ratu Permaisuri sebagai manusia biasa. Sekarang hamba tahu salah. Mohon yang mulia maafkan. Prajuritku belum menyerangmu. Kalian serang saja. Bagus. Yang mulia mau lepaskan kami? Lepaskan kalian? Kalian bunuh istri dan anakku. Masih berharap padaku, lepaskan kalian? Alasanku, tidak biarkan prajuritku serang, karena aku ingin hukum kalian sendiri. Yang mulia, semua ini adalah ide dan Ying, dia yang selalu menghasut, menyesatkan kami. Yang mulia, semua ini adalah ide dan Ying, dia yang terus menghasut dan menyesatkan kami. Apa yang kau bicarakan? Cukup. Yang mulia, Yao Er salah. Yao Er seharusnya patuh dan tak boleh berbohong padamu. Yao Er, benar-benar salah. Aku hanya sesaat bingung sehingga melakukan bencana besar ini. Kalau begitu katakan, bagaimana harusnya kuhukum kalian bertiga? Yang mulia, hamba tahu dosa hamba sangat berat, tapi hamba sungguh tidak sengaja. Hamba akan menghilang, selamanya tidak akan muncul di hadapan paduka. Semoga yang mulia melihat wajah hamba ini, atas wajah ini dapat mengampuni hamba. Baiklah. Benar juga. Menatap wajahmu ini, aku tak tegas membunuh. Hamba tahu. Yang mulia baik hati, hamba tahu. Yang mulia penyayang.
pasti tidak akan membasmi kami. Betul. Terhadap wajahmu ini, ku tak tegas membunuh. Maka lebih baik ku sobek dulu wajahmu. Apa yang kau lakukan? Dewi. Wajahku, jangan. Dikoyak, rasanya wajah terkoyak, sudah dicicipi. Yang mulia, hamba salah, hamba benar-benar salah. Asal kau mau memaafkanku, aku lakukan apapun. Aku akan segera menemui kakak dan bersujud minta maaf. Diam, kau berani menyebutnya. Kalau bukan karena kau, Afu takkan turun ke dunia, menderita siksaan kelahiran kembali. Sekalipun kau mati, ribuan, jutaan kali, takkan cukup. Awalnya aku ingin menyayatmu ribuan kali, tapi aku lupa, kau adalah Dewi. Kultivasimu bahkan melebihi para dewa di dunia Shangqing. Hukuman biasa bagimu seperti menggaruk di luar sepatu. Kau mau apa? Kudengar di dunia manusia ada hukuman bernama manusia Guci. Potong keempat anggota badannya, masukkan ke dalam guci, sangat menderita tapi tetap sadar. Cocok digunakan padamu. Helianze, kau begitu kejam. Tidakkah kau takut menyinggung seluruh dunia Shangqing? Bukan cuma dunia Shangqing, bahkan 3 alam dan 9 wilayah. Tak kuperhatikan. Tianjun, jika Tianjun tahu ini, seluruh dunia Shangqing dan tanah iblis takkan pernah damai. Aku sudah habisi seluruh ras iblis, dunia Shangqing ini juga mengganggu. Lebih baik kuhabisi sekalian, jadi tenang. Helianze, kau begitu kejam. Nanti jika istrimu tahu, dia hanya akan semakin muak padamu. Apa katamu? Ku bilang, wanita yang kau rindukan telah berinkarnasi dan kembali. Bertemu denganmu lagi, dia takkan punya sedikit pun rasa suka padamu, hanya akan membencimu, merasa jijik, dan berani. Aku memang 100% menghinanya. Tapi kau sendiri lebih baik di mana? Dia dihinakan di hadapanmu selama begitu lama. Kau mengenalinya? Kau bahkan menyuruhku memainkan cintulang senar putus di depannya, menyuruhku membunuhnya dengan pedang. Menurutmu, apa yang dia pikirkan? Helianze, kau bilang cinta padanya? Tapi bahkan pedang Huangmi lebih dulu mengenalinya daripadamu. Apa hakmu bilang cinta padanya? Kau sudah di ujung maut, masih berani berkata lancang. Baik, maka aku akan buat kau menderita ribuan kali lipat lebih dari yang lain. Apa yang kau lakukan? Sebelum kau mati, aku akan menyedot darah Phoenix sejati dari tubuhmu. Saat Afu bereinkarnasi dan terlahir kembali, itu akan jadi batu loncatannya. Jangan. Jangan. Yang Mulia, Sampaikan perintahku. Setiap hari Jam Chen, masukkan Taowu ke penjara. Jam Hai, kembalikan dia. siap. Tapi Taowu itu sangat ganas suka makan daging dewa. Mereka bertiga mungkin tak akan tahan lama. Aku sudah beri kutukan. Pasti tak akan biarkan mereka bertiga mati dengan mudah. Paham. Bagaimana kabar Afu akhir-akhir ini? Hamba baru hendak melapor. Dewa Bintang Pengatur Nasib melaporkan, papan nasib Yang Mulia ada kesalahan. Meski telah bereinkarnasi jadi putri Perdana Menteri, tetapi masih dinikahkan oleh Raja Tiran di dunia manusia itu dengan seorang pangeran. Apa? Yang Mulia, apakah hendak turun ke dunia manusia? Masa aku harus diam saja melihatnya menikah dengan orang lain? Aku akan segera bunuh Raja Tiran itu, dan juga pangeran apapun itu. Yang Mulia, tunggu dulu. Yang Mulia, dunia manusia adalah alam paling istimewa di antara 3 alam. Sebab akibat dan siklusnya sangat misterius, saling berkait. Jika Yang Mulia campur tangan secara paksa,
bisa jadi malah memperburuk keadaan. Ini tak boleh, itu pun tak boleh. Apakah kau mau melawanku? Hamba tidak berani. Tapi hamba punya satu rencana untuk jamin keselamatan Yang Mulia melewati tribulasi. Katakan. Hamba perhitungkan, Raja Tiran itu, Xiahou Jin, sangat serakah dan bermoral bejat. Masa pemerintahannya hampir habis. Lebih baik Yang Mulia gantikan dia, menjelma jadi kaisar dunia manusia. Nanti, urusan pernikahan Yang Mulia, bukankah bisa Yang Mulia tentukan sendiri? Nanti, pernikahan Yang Mulia yang penting bukankah terserah Yang Mulia? Ini juga bisa dianggap sesuai dengan hukum sebab akibat. Tapi jika Yang Mulia menjelma menjadi tiran Xiahou Jin di dunia manusia, Yang Mulia sama sekali tidak boleh menggunakan kekuatan gaib. Apalagi memberitahu Yang Mulia tentang masa lalu secara gegabah, agar tidak gagal dalam menjalani cobaan dan usaha sebelumnya sia-sia. Nakal. Kamu siapa? Berani-beraninya menyusup ke istana dalam. Apa maumu? Aku datang untuk menggantikanmu. Hah, konyol. Kamu ini apa? Berani-berani bicara sombong di sini. Aku adalah kaisar tertinggi. Mana mungkin bisa digantikan oleh bajingan sepertimu? Penjaga, penjaga, lindungi kaisar, lindungi. Benda berisik. Paduka Yang Mulia, hamba akan menyuapi paduka anggur. Mundur. Tidak mengerti perkataanku? Tidak mengerti perkataanku? Hamba pantas mati. Jika paduka tidak puas dengan penari ini, hamba akan cari yang lebih baik untuk paduka. Tidak perlu. Di mana putri Perdana Menteri sekarang? Perdana Menteri memiliki 2 putri. Saat ini keduanya ada di istana selirmu. Hamba tidak tahu yang mana yang paduka maksud. 2 orang? Berapapun jumlahnya bawa saja ke hadapanku. Hamba patuh. Hamba segera melaksanakannya. Entah bagaimana kabar Afu sekarang. Barang kotor. Yang Mulia, apakah Anda yang menyelamatkanku? Bukan. Ya, benar. Bagaimana mungkin Helianze melepaskanku dengan mudah? Yun Yao, tubuh dewamu telah dimakan Taowu. Rohmu keluar dari tubuh. Terdeteksi Dewa Bintang pengatur nasib. Karena itulah rohmu dipanggil ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau menikah ke tanah iblis dan sangat disayangi Helianze? Mengapa sekarang menjadi seperti ini? Sayang apa? Helianze membawaku ke tanah iblis hanya karena darah Phoenix sejatiku. Dia ingin darahku menjadi donor untuk istrinya yang akan melahirkan. Hanya itu saja. Apa? Helianze punya istri? Aku tak pernah mendengarnya. Hanya seorang manusia rendahan. Entah dengan cara kotor apa, dia bisa membuat Helianze menganggapnya seperti harta karun. Tapi karma berputar. Aku sudah membuat istri dan anaknya mati bersama janinnya. Apa katamu? Kau bunuh istri Helianze dan janinnya. Kalau begitu, dunia Shangqing kita bukan dalam bahaya besar. Tianjun, aku tidak bersalah. Tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tidak ingin lagi kembali ke penjara bawah tanah. Taowu menggerogoti dan mencabik jiwaku setiap malam. Sungguh lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Begitu aku bertindak, semua orang di tanah iblis pasti akan tahu. Melihat watak Helianze, dia pasti akan menghancurkan seluruh dunia Shangqing kita. Oh, tidak. Kamu adalah Dewi tiada tandingan. Demi 3 alam, tahanlah saja. Aku masih punya 2 pelayan di penjara bawah tanah. Lagi pula, Helianze sekarang seluruh pikirannya hanya untuk istrinya. Dia tidak ada di tanah iblis. Kehilangan 1 orang seperti diriku tidak akan ada yang menyadarinya.
Meski 3 alam dan 9 wilayah luas, tapi Helianze tak terkalahkan. Tiada yang mampu melawannya. Bagaimana mungkin kamu melarikan diri dari genggamannya? Biarkan aku masuk ke dunia manusia, bertransmigrasi. Di tengah lautan manusia, saat ini Helianze hanya sibuk untuk istrinya. Dia tidak akan menemukanku. Biarkan aku segera melompat dari Phoenix Terrace, bertransmigrasi ke dunia manusia. Begitu masuk ke dunia manusia, kultivasi dan ingatan akan hilang. Jika terjadi kesialan, akan lenyap selamanya. Itu masih lebih baik daripada disiksa Helianze. Baiklah. Karena kamu sudah bulat tekad, aku akan bantu sedikit mengantarmu ke dunia manusia untuk bereinkarnasi sebagai manusia. Tunggu. Jika Helianze melihat wajahku ini, pasti akan membakarnya jadi arang lagi. Tak bisa bereinkarnasi ke dunia manusia. Wajahku ini apakah bisa berubah sedikit? Bagaimana perasaan Yang Mulia? Yang Mulia Selir, silakan minum teh. Teh ini sudah dingin. Hamba akan menyeduh lagi untuk Yang Mulia. Kakak. Yang Mulia menyukai teh panas. Apakah selama ini kau melayani masih belum paham? Sembrono seperti ini. Nanti setelah masuk kediaman Pangeran Yong'an, bagaimana bisa melayani Yang Mulia Pangeran Yong'an dengan baik? Berani. Hamba pantas mati. Kau berani melukai tubuhku dengan air panas. Jika kulitku rusak dan raja tak lagi sayang, aku akan mencincangmu. Yang Mulia, hamba tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Mohon ampunan Yang Mulia. Pengawal hukum dia dengan keras untukku. Baik. Paduka Yang Mulia, saat ini adik kandung Raja Yong'an bersama selirmu sejak kecil seperti kakak dan adik Sue Suining. Aku ingin melihat kamu telah menyinggung selir bagaimana bisa menikah ke kediaman Raja Yong'an. Aku tadi meremehkanmu, apalagi merawat Raja Yong'an. Jika tidak membawa sial padanya saja sudah bagus. Maaf, hamba tidak sengaja. Yang Mulia, tenangkan amarah. Yang Mulia, jangan marah. Jangan karena orang bodoh ini sampai merusak kesehatan sendiri. Jangan khawatir, hamba memiliki yang terbaik, salep pendingin batu, giok putih. Besok akan dipersembahkan kepada Yang Mulia, dijamin. Setelah Yang Mulia menggunakannya, kulit akan kembali seperti semula. Kamu memang cerdas dan lincah. Jika menikah dengan Raja Yong'an adalah kamu, itu akan baik. Cukup, hentikan. Yang Mulia memuji adalah kehormatan hamba. Tapi Sui Xue hanya anak perempuan dari selir yang rendah, bagaimana bisa menjangkau Raja Yong'an? Apa menjangkau atau tidak, Raja Yong'an telah berkata, padaku dia juga mencintaimu. Setelah Raja Yong'an menikah, aku akan membujuk Paduka Yang Mulia untuk memberimu kepada Raja Yong'an sebagai selir sampingan. Terima kasih Yang Mulia Selir. Yang Mulia, hamba belum resmi menikah. Jika Raja Yong'an sembarang mengambil selir, nanti tentu banyak yang mempergunjingkan. Apakah kamu hendak mengajariku? Hamba tidak berani. Menurutku, kamu sangat berani. Wajahmu seperti rubah, memang dilahirkan untuk menggoda orang. Yang Mulia, kepala pelayan Wang datang. Pasti Paduka Yang Mulia memanggil hamba untuk menemani malam ini. Cepat persilakan masuk. Perintah Paduka Yang Mulia, panggil Sue Suining dan Sue Sui Xue, Putri Perdana Menteri, untuk menghadap. Apakah titah Paduka Yang Mulia keliru? Yakin yang dipanggil bukan hamba? Hamba dengar jelas, Paduka Yang Mulia menyebut nama kedua Putri Perdana Menteri. Yang Mulia, mungkin Paduka Yang Mulia membahas pernikahan kakak dengan Raja Yong'an. Jangan khawatir. Kalau begitu pergilah dan cepat kembali. Jika berani bicara sembarangan, di hadapan Paduka Yang Mulia,
aku akan menyobek mulutmu. Ya, ya. Paduka yang mulia, kedua putri Xue sudah dibawa. Mengapa aku merasa seperti pernah bertemu? Xue Suining, jangan menatap paduka yang mulia. Cepat beri hormat pada paduka yang mulia. Hamba Xue Suining menghadap paduka yang mulia. Anak perempuan Xue Sui Xue menghadap paduka yang mulia. Tinggalkan ruangan ini semua. Xue Suining, kau tetap di sini. Sesuai perintah paduka. Wang Zongguan, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Bagaimana bisa begini? Apa yang bagaimana? Mengapa paduka yang mulia memanggil Xue Suining sendirian? Apa urusanmu? Jangan-jangan kau berani menerka kehendak yang mulia? Tentu saja tidak berani. Ini menyangkut keluarga Sue kami. Ini sedikit rasa hormat. Tolong beritahu. Sulit menerka pikiran raja. Yang hamba tahu, yang mulia meminta putri Perdana Menteri secara khusus. Selain itu, hamba tidak tahu apa-apa. Mengapa yang mulia memanggil Xue Suining sendirian? Afu. Paduka. Aku bukan Afu, aku Xue Suining, tunangan Raja Yong'an. Kalau begitu, aku akan segera mengeluarkan dekrit untuk membatalkan pertunangan kalian berdua. Apa, Paduka? Paduka, pertimbangkan sekali lagi. Kau tidak ingin membatalkan pertunangan? Jangan-jangan kau menyukai Raja Yong'an itu? Bukan, Paduka. Kemarin Paduka menganugerahkan pernikahan, hari ini Paduka membatalkannya. Perintah pagi dibatalkan sore. Hal ini mungkin akan merusak hubungan antara Paduka dan Raja Yong'an. Apa hubungan yang perlu kubahas dengan manusia biasa? Pengawal. Sampaikan dekritku. Mulai hari ini, batalkan pertunangan antara Raja Yong'an dan Xue Suining. Paduka tolong pertimbangkan lagi. Paduka adalah raja negara ini. Tanpa alasan yang kuat, mengubah keputusan seenaknya bisa membuat para menteri bersuara. Benarkah beta sering dikritik orang? Memang bukan Hal mudah. Ke depan, siapapun yang berani mengkritik, berarti tidak menginginkan nyawa seluruh keluarganya. hamba patuh pada titah. Jika bukan di tempat ini, di mana kekuatan gaib dilarang, beta pasti akan membersihkan sampah-sampah itu. Sekarang kau bukan lagi. Mengapa Paduka melakukan ini? Hamba tidak mengerti. Karena di kehidupan sebelumnya, kau adalah orang beta. Di kehidupan ini, kau juga hanya bisa menjadi orang beta. Jangan Paduka. Orang luar bilang Xiahou-jin berubah-ubah emosinya. Aku tidak bisa benar-benar menyinggungnya. Nanti akan merugikan seluruh keluarga Xue dan diriku sendiri. Jika Paduka hanya karena impulsif sesaat, membuat hati ayahku sedih, mungkin kerugiannya lebih besar. Kau pikir beta terhadapmu hanya impulsif sesaat? Ini pertama kalinya Paduka bertemu hamba. Kalau bukan impulsif sesaat, lalu apa? Bangun, lantai dingin. Berlutut tidak baik untuk tubuhmu. Beta sebelumnya tidak bisa langsung melindungimu. Ini salah beta. Beta hanya berharap kau lancar dan aman. Apa yang Paduka bicarakan? Hamba tidak mengerti. Itu semua hal masa lalu. Sekarang kau hanya perlu tahu, di 3 alam ini, di seluruh dunia ini, beta hanya peduli padamu. Apa yang kau mau, semua bisa kuberikan. Apa dia sudah gila? Mulai hari ini, kau tinggal di sini. Jangan pernah tinggalkan aku. Apa? Hamba tak punya nama dan kedudukan. Bagaimana bisa tinggal di istana Zaoyang? Hamba sungguh takut. Kedudukan, kalau begitu aku akan angkat kau jadi permaisuri. Paduka, pikirkan matang-matang. Hamba tak berbakat dan bodoh. Bagaimana bisa jadi permaisuri? Lagi pula, mengangkat permaisuri urusan negara penting. Harus didiskusikan dengan para menteri.
Istriku, kapan mereka berhak ikut campur? Asal kau setuju, aku akan bubarkan seluruh harem. Seumur hidup, hanya kau. Paduka, hamba tak berbakat dan tak bermoral. Tak layak diperhatikan Paduka. Kau tak mau? Hamba tak layak. Ternyata masih sama seperti dulu. Kalau begitu, aku angkat kau jadi pejabat arsip Istana Zaoyang. Setiap hari giling tinta untukku. Bagaimana? Hamba terima titah. Apa katamu? Paduka, baru lihat Xue Suining sekali, langsung tahan dia? Ya, hamba juga tak tahu kenapa. Bukankah Xue Suining sudah dijanjikan pada Raja Yong'an? Kenapa berhubungan dengan Paduka yang mulia? Menurut hamba, dia pasti sengaja menggoda Paduka yang mulia. Berani sekali dia. Mengapa dia merasa bisa menarik perhatian Paduka? Yang mulia selir, ada titah dari Istana Zaoyang. Paduka membatalkan perjodohan keluarga Xue dan Wangsa Yong'an. Perjodohan dibatalkan, berarti aku masih punya kesempatan. Tidak. Bagaimana jika Xue Suining menjadi selir Paduka? Bukankah nanti dia bisa menginjak-injakku? Yang mulia, tebakan hamba benar. Maksudnya bukan pada minuman. Dia hanya ingin menggoda Paduka. Tidak bisa diterima. Dia berani merebut kasih Paduka dariku? Akan kubuat dia mati tanpa tahu penyebabnya. Paduka yang mulia, hamba sudah memasang maklumat pencarian juru masak kue kristal sesuai perintah Paduka. Namun, kue kristal ini sangat langka. Dari 100 sajian, hanya 2 yang layak. Silakan Paduka mencicipi. Kue kristal ini dulu kesukaanmu, cobalah. Terima kasih atas kebaikan Paduka. Tapi hamba tidak menyukai kue. Dulu juga belum pernah coba kue kristal ini. Kualitasnya memang tak sebaik dulu. Kau tak mau makan, wajar saja. Kalian para budak, kerja tak becus, bawa keluar, beri makan anjing. Ampun Paduka. Beta sudah bilang, kau tak usah hormat. Ampun Paduka, Paduka. Mohon Paduka kasihan. Hamba coba sekarang. Hamba sangat suka. Mohon Paduka, ampuni mereka. Baik. Bagus. Kalian beruntung, bebaskan. Terima kasih Paduka. Terima kasih Nona Xue. Lihat apa? Mundur. Jika engkau suka, Beta suruh mereka buat beda tiap hari. Tidak perlu. Terima kasih Paduka, tidak usah. Kakimu terkilir, Sepertinya iya. Beta gendong. Hamba tak berani. Yang mulia, Apa katamu, Xue Suining, wanita tak tahu malu ini, berani menginap di kamar Paduka? Tidak bisa, aku temui Paduka minta jawaban. Yang mulia, pikir dari situasinya dia disayang Paduka. Selirmu, jika saat ini langsung masuk tanpa pikir, bisa buat Paduka marah, bisa rugi besar. Benar katamu, tapi bagaimana aku bisa menelan ini? Hamba punya akal. Baik, lakukan seperti katamu. Jangan bergerak. Penjaga, Hamba di sini. ambilkan baskom berisi air. Baik, hamba segera pergi. Paduka yang mulia, mengapa Paduka begitu baik pada hamba?
Ini hutangku padamu. Hutang? Kaulah yang ku selama 100.000 tahun idamkan. Suatu hari nanti kau akan mengerti segalanya. Airnya datang Paduka yang mulia. Airnya sudah datang. Paduka yang mulia, Menteri Ritus dan Menteri Sensor menunggu di balai depan untuk membahas urusan penting. Tidak mau ditemui. Ini menyangkut urusan rakyat, Paduka yang mulia. Paduka yang mulia, urusan negara lebih penting. Hamba akan beristirahat baik di sini. Menjadi kaisar dunia manusia lebih merepotkan daripada menjadi raja iblis. Nona Shui yang mulia selir mencari Anda. Hamba menghadap Yang Mulia Selir. Yang Mulia Selir mencari hamba, ada urusan apa? Pura-pura tuli dan bisu, tahu tapi bertanya. Katakanlah kapan hubunganmu dengan kaisar terjadi? Hamba dengan Paduka yang mulia? Sudah sampai saat ini kau masih mau berpura-pura bodoh di hadapan Yang Mulia Selir. Jangan-jangan kau ingin Yang Mulia Selir menyaksikan sendiri kelakuan mesummu dengan kaisar baru mau mengaku? Yang mulia mohon teliti hamba dan Paduka. Yang mulia bersih tak ternoda, yang mulia salah sangka. Bersih tak ternoda, ya? Maksudmu aku yang mengada-ada dan sengaja memfitnahmu? Hamba tak berani? Tak berani. Beta justru melihat kau sangat berani, menggoda Baginda diam-diam. Beta melihatnya sendiri. Itu hanya karena Baginda melihat hamba terluka jadi... Setiap hari ada yang terluka. Tapi kenapa hanya kau, Baginda, harus sendiri menggendongmu? Ini... Pengawal, hajar habis-habisan si pembohong si manis ini. Baik. Yang Mulia Selir, mohon adil hamba dan Baginda tidak ada apa-apa. Mohon pertimbangkan. Kalian lemas? Hajar keras untuk beta. Hajar baik-baik. Hari ini beta ingin lihat mulutmu ini bisa keras sampai kapan. Cukup, hentikan. Cukup, hentikan. Katakan bagaimana caramu menggoda Baginda? Yang mulia hamba tidak. Wah, keras kepala. Beta lihat kau tak kapok sebelum celaka. Yang mulia kakak kandung hamba ini banyak akal. Saat di rumah bisa bujuk ayah memanjakannya. Kini masuk istana, lalu bujuk Baginda sangat perhatian. Kalau dibiarkan begini, nanti akan menginjak-injak Yang Mulia. Hamba dengar, di dunia fana ini ada seorang perempuan perayu yang ahli memabukkan hati, terutama pria. Mereka yang terbuai sangat patuh. Oh, masih ada yang seperti ini? Yang Mulia, saat ini kalau tidak mencegahnya sejak dini, kelak jika dia mendapat kasih Paduka, mungkin akan menginjak-injak Yang Mulia. Pengawal, tahan dia untukku. Hari ini aku ingin melihat dia makhluk apa sebenarnya. Baik. Mana orangnya? Mungkin Nona Shui ada urusan keluar. Bangsat, kakinya terkilir, mana mungkin keluar. Hamba segera mencari. Meski istana dibongkar, harus bawa dia kembali. Baik. Selirmu, bagaimanapun juga hamba ini adalah putri kandung Perdana Menteri. Yang mulia memperlakukan hamba seperti ini, tidak takut dicela orang? Aku, putri keluarga jenderal, selir kerajaan, menguasai seluruh harem.
Masa aku harus mempedulikan putri Perdana Menteri kecil seperti kamu, memperhitungkanmu? Tidakkah Yang Mulia takut dimarahi Paduka? Akhirnya kamu mengaku, kamu merayu Paduka. Tidak. Jika Yang Mulia terus bersikeras tak mau mendengar penjelasanku, hamba tak bisa membela diri. Dengan mulut manismu ini, mana mungkin tak bisa membela diri? Kau hanya perlu mengakui cara merayu Paduka Yang Mulia dengan jujur. Aku bisa pertimbangkan untuk menyisakan nyawamu. Apakah Yang Mulia juga akan mendengarkan omong kosong Xue? Hamba tak pernah mempelajari ilmu hitam apapun. Lalu mengapa Paduka Yang Mulia langsung menuruti semua perkataanmu, bahkan melanggar aturan demi dirimu? Hamba tidak tahu. Yang Mulia, dia jelas-jelas sedang mengulur waktu. Jangan sampai tertipu. Xue, kau dan aku setidaknya saudari kandung seayah. Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Kau sendiri yang tidak suci, bermaksud merayu Paduka Yang Mulia. Aku tentu tak akan membela atau memihak. Yang Mulia, cepat bertindak. Baik, tanggalkan pakaiannya. Jangan, lepaskan aku, lepaskan. Xue Suining, nanti lihat saja wajah apa yang kau punya untuk tetap tinggal di istana. Jangan mendekat. Kau ingin menggunakan kematian untuk mengancamku? Selirmu, aku tak pernah berseteru denganmu. Sebelumnya, kau sudah berulang kali menghinaku. Aku sudah menahan semuanya. Tapi hari ini, kau biarkan Dayang merobek pakaianku. Ini memalukan sekali. Aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Kakak, jangan kira karena kau disayang Paduka Yang Mulia, lalu bisa mengabaikan Yang Mulia Selir. Bagus sekali. Xue Suining, sejak hamba mengelola 6 istana, kaulah yang pertama berani berbicara seperti ini pada hamba. Rupanya hamba meremehkanmu. Sudah ketahuan Paduka, baru ada yang melihat Nona Sue masuk ke Istana Yangking. Istana Yangking, tempat apa itu? Itu tempat tinggal selirmu. Paduka lupa? Banyak bicara, cepat antar jalan. Baik. Pilihanmu, bebaskan aku akan jelaskan semuanya di hadapan Paduka, atau aku akan tewas di sini, darahku akan tertumpah, takkan menerima penghinaan. Sungguh berprinsip. Yang Mulia Selir, kereta kuda Paduka Yang Mulia menuju Istana Yangking. Paduka datang mencariku. Serahkan di sini padamu. Pastikan dia mengeluarkan informasi penting. Hamba patuh pada perintah Yang Mulia Selir. Lepaskan aku. Xue Suining, hari ini kau akhirnya jatuh ke tanganku. Jangan tatap aku seperti itu, melihatku. Hari ini kau akan rasakan rasa hidup lebih sakit dari mati. Xue. Sayangnya aku tak sadar. Kau ternyata sekejam dan setega ini. Kau selalu menginjak-injakku. Kau tak pernah hormati aku, Xue Suining. Kita putri Perdana Menteri. Tapi soal rupa, soal bakat, apa yang kurang dariku? Kenapa? Kenapa semua hanya perhatikanmu? Bahkan menikah Raja Yong'an, aku harus ikutmu. Kenapa? Kenapa? Kau sungguh tak masuk akal. Xue Suining, bukankah kau suka pura-pura lemah? Suka cari perhatian? Hari ini aku kabulkan keinginanmu. Seret dia pergi. Lepaskan aku. Di mana Xue Suining?
Paduka, sudah 3 hari tak panggil hamba. Kini demi seorang wanita tak dikenal, Paduka kasar pada hamba, hamba akan sedih. Aku tanya terakhir, dia di mana? Hamba tak mengerti apa yang Paduka maksud Xue Suining siapa, hamba tak pernah temui dia. Paduka. Jangan tantang aku batas kesabaranku. Dia di mana? Hamba tidak tahu. Yang mulia selir cepat katakanlah. Jika tidak, seluruh istana Yangqing bahkan ibumu akan terkena imbasnya. Jika Xue Suining tak ditemukan hari ini, kau buat seluruh keluargamu mati bersamanya. Xue, cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Afuku dulu untuk menyelamatkanku kau kehilangan satu lengan hingga tak bisa lagi bermain kin. Aku pun bersumpah di dunia ini takkan ada yang bisa di hadapanku melukaimu sedikit pun. Anak kita hilang. Iya. Ini semua salahku. Tak bisa melindungimu dan anak kita. Afu. Paduka yang mulia, Xue hanya sesaat tersesat menghasut hubunganku dengan Xue Suining. Mengingat ini pelanggaran pertamanya, jangan dihukum 9 keluarganya. Kau kira dengan mengubah rupa aku takkan mengenalimu? Aura Dewi yang kau miliki ini tak tinggal baik di penjara gua menjalani hukuman untuk apa kesini. Aku bukan Xue Suining. Aku Afu. Afu. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Maafkan aku menyebabkanmu terluka lagi. Tenanglah, aku sudah menghancurkan Muyao hingga jadi debu, bersama seluruh klanmu dicabut hingga ke akarnya, bahkan yang pernah mengganggumu, Xue, aku juga telah mengubahnya menjadi mulai sekarang, pasti tidak akan ada lagi yang berani menghinamu. Orang Guci. Meski mereka salah lebih dulu, tapi hukumannya tak perlu seberat ini. Mengapa kau perlakukan mereka seperti ini? Mereka mengganggumu. Dengan caraku ini, sudah sangat murah hati pada mereka. Helianze, dimanapun kau berada, kau tetap memiliki watak kejam dan suka membunuh itu. Kenapa? Engkau tidak senang? Dulu kau pernah berjanji padaku, apapun yang kuminta, kau akan berikan. Masih berlaku? Tentu. Apakah kau kini memiliki sesuatu yang diinginkan? Kalau begitu, mohon Paduka mengizinkan hamba pergi dari istana. Mengapa? Luka-lukamu pun belum sembuh. Bahkan jika sudah sembuh, aku tak akan izinkan kau meninggalkanku. Selama Paduka belum setuju, hamba akan terus berlutut di sini, sampai Paduka berubah pikiran. Apa kau merasa mengikutiku membuatmu menderita? Mulai hari ini dan seterusnya, aku tak akan biarkan kau terhina sedikit pun. Wang Lide. Hamba di sini. Titahkan perintahku. Mulai hari ini, pasukan pengawal kerajaan harus menjaga istana Zhaoyang tanpa henti. Hamba patuh pada titah. Kalau kau merasa itu belum cukup, ini giok milikku. Melihatnya sama seperti aku hadir langsung.
takkan ada lagi yang berani menghinamu. Harap Paduka membatalkan perintahnya, mengizinkan hamba pergi. Mengapa? Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahanmu. Jangan tinggalkan aku, ya. Paduka adalah sosok termulia, wanita macam apa yang tak bisa didapat? Kumohon Paduka, lepaskan aku. Kamu baru bangun. Pasti pikiranmu belum jernih. Beristirahatlah dulu dengan tenang. Aku akan menemuimu lagi besok. Helianze, Kamu tadi memanggil aku apa? Kamu ingat semuanya? Afu. ya, Afu. Aku akhirnya menantimu. Kamu tadi bilang minta aku melepasmu. Apa karena marah padaku? Soal anak itu salahku. kalau begitu, lepaskan aku pergi. Sama sekali tidak mungkin. Helianze, kamu terus memaksa, apa artinya? Kamu Raja Iblis, aku manusia biasa. Sejak lahir, kita memang bukan satu jalan. Karena paksaan dan perampasanmu, berapa banyak nyawa yang musnah karenamu dan aku? Mereka memang pantas mati. Lalu anak kita, apakah juga pantas mati? Seperti kata pepatah, utang ayah dibayar anak. Justru karena kamu menciptakan begitu banyak pembunuhan, barulah anak kita tak bisa lahir. Karena kau melakukan begitu banyak pembunuhan, anak kita tak bisa lahir. Helianze, aku lelah. Lepaskan aku. Kekakuanmu, kekejamanmu, kedinginan hatimu hanya membawaku penderitaan tiada akhir. Afu, bukan begitu. Aku mencintaimu. Di 3 alam ini tak ada yang lebih mencintaimu dariku. Kau paham apa itu cinta? Cinta adalah saat penderitaan dilihat pikiran, dibutuhkan kebebasan diizinkan. Memaksakan bukan cinta. Egois dan kejam bukan cinta. Yang dibangun dari tumpukan tulang bukan cinta. Afu, dulu kau tak pernah katakan ini padaku. Ya. Jadi sekarang aku mengatakannya padamu. Cinta bukan meminta, bukan mengalah, tapi dari hati saling memahami, saling mengerti. Helianze, karena keinginanmu sendiri, kau paksaku 100.000 tahun. Sisa hidupku hanya ingin kulewati dengan baik. Benarkah aku yang salah? Salah dari awal sampai akhir? Yang mulia, benarkah Paduka mengantar sang ratu pergi? Mana mungkin Paduka tega membiarkan sang ratu sendirian? Segera akan menyusul sang ratu, benar kan? Setelah aku benar-benar paham apa itu cinta, aku akan mencarinya. Selamat Yang Mulia telah melewati cobaan, kembali ke wujud asli. Apakah Helianze yang menyuruhmu datang? Apa ini? Yang Mulia berpesan untuk menyerahkan ini kepada Anda. Ini akan menjamin Anda di 3 alam dan 9 wilayah dapat berjalan tanpa halangan. Yang Mulia berkata, mulai sekarang, tanpa izin Anda, dia tidak akan muncul di hadapan Anda. Dia benar-benar melepas aku pergi? Yang Mulia terhadap Anda adalah cinta yang tulus. Asalkan Yang Mulia berucap, bahkan jika Anda menginginkan bintang di langit, dia akan mengambilnya untuk Anda. Yang Mulia, Anda tidak tahu. Saat Anda nyaris binasa dibunuh oleh Dewi tiada tandingan, adalah Yang Mulia dengan tulang iblis 100.000 tahun sebagai pengorbanan, baru bisa menyelamatkan nyawa Anda yang nyaris sirna. Tulang iblis 100.000 tahun? Dia gila?
Yang Mulia menguasai 6 alam. Orang luar selalu mengatakan dia tak berperasaan, kejam dan dingin. Tetapi terhadap Yang Mulia, dia telah mencurahkan segenap jiwa raganya. Hamba tua ini berkata sampai di sini. Semoga semuanya lancar. Hamba tua ini mohon pamit. Sebentar lagi akan merdeka. Mengapa di dalam hati tidak merasa bahagia? Ini apakah apakah Setelah selesai membereskan, turunlah. baik? Afu, kau kembali. Mengapa? Karena anak kita telah kembali.